Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, saya pribadi mengajak diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu mengalir dalam proses hidup kita. Dengan nikmat dan karunia-Nya itulah kita sampai saat ini mampu melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya menerima semua amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh tauladan yang baik bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh pola perilaku beliau selama hidup kita di dunia ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini marilah kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Apakah manusia itu mengira
bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan? Atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu adalah azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya buah iman yang kita miliki, yaitu surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Marilah kita siap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah kepada kita, dan bersabarlah kalau ujian itu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dulu dalam perjuangan mereka mempertahankan iman mereka, sebagaimana yang dituturkan kepada sahabat Khabbab ibnul Aras radhiyallahu anhu, laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid ma duna izamihi min lahmin aw asabin ma yasrifuhu zalika an dinihi wa yudha'ul minshar ala mifraqi ra'sihi fayashukku bisnaini ma yasrifuhu zalika an dinih. Muttafaqun alaih. Sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya,
Akan tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun itu tidak memalingkannya dari agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cobalah kita renungkan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita. Cobaan apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita. Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita. Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka dan betapa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka. Mereka rela mengorbankan tenaga mereka. Mereka rela mengorbankan pikiran mereka, serta mereka rela nyawa mereka korbankan untuk mempertahankan iman dan akidah mereka. Rasanya iman kita ini belum seberapanya, atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan iman mereka. Apakah kita tidak malu meminta balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sementara pengorbanan kita sedikit pun belum ada? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah berbeda-beda, dan ujian dari Allah bermacam-macam bentuknya. Setidaknya ada 4 macam ujian yang telah dialami oleh para pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat ia cintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ini ujian yang sangat berat, sehingga Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim yang benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya adalah pelajaran yang sangat berat, itu pun dijalankannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan sangat perlu kita tauladani. Karena sebagaimana kita rasakan dalam kehidupan kita, banyak sekali perintah Allah yang dianggap berat bagi kita, dan dengan berbagai alasan kita berusaha untuk tidak melaksanakannya. Sebagai contoh, Allah telah memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab, pakaian yang menutup seluruh aurat, secara tegas untuk membedakan antara wanita muslimah dan wanita musyrikah. Sebagaimana firman-Nya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Namun kita lihat sekarang masih banyak wanita muslimah di Indonesia khususnya tidak mau memakai jilbab dengan berbagai alasan. Ada yang menganggap kampungan, ada yang menganggap tidak modis, atau beranggapan bahwa jilbab adalah bagian dari budaya bangsa Arab. Ini pertanda bahwa iman mereka belum lulus dari ujian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada para wanita yang tidak mau memakai jilbab dalam sabdanya, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma
qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Rawahul Muslim. Dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat saat kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu mereka memukul manusia, dan wanita yang memakai baju tetapi telanjang berlenggak-lenggok menarik perhatian. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ujian yang kedua yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan seorang perempuan cantik, istri seorang pembesar di Mesir yang mengajaknya berzina, dan kesempatan itu sudah sangat terbuka. Ketika keduanya sudah tinggal berdua di rumah dan si perempuan itu telah mengunci seluruh pintu rumahnya, namun Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kualitas imannya. Ia berhasil meloloskan diri dari godaan perempuan itu. Padahal sebagaimana pemuda umumnya, ia mempunyai hasrat kepada wanita. Ini artinya ia telah lulus dari ujian atas imannya. Sikap Nabi Yusuf alaihissalam ini perlu kita ikuti, terutama oleh para pemuda muslim di zaman sekarang. Di saat pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar, di saat pelacuran merabak di mana-mana, minuman keras dan obat-obat terlarang sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Dan na'udzubillahnya, sampai-sampai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah ada yang kecanduan narkoba. Perzinaan sudah seakan menjadi barang biasa bagi para pemuda, sehingga tak heran bila menurut sebuah penelitian bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, 6 dari 10 remaja putri sudah tidak perawan lagi. Di antara akibatnya, setiap tahun sekitar 2 juta bayi dibunuh dengan cara aborsi atau dibunuh beberapa saat setelah bayi itu lahir. Keadaan seperti itu diperparah dengan semakin banyaknya media cetak yang berlomba-lomba memamerkan aurat wanita. Juga media elektronik dengan acara-acara yang sengaja dirancang untuk membangkitkan gairah seksual para remaja. Pada saat seperti inilah sikap Nabi Yusuf alaihissalam perlu ditanamkan dalam dada para pemuda muslim. Para pemuda muslim harus selalu siap siaga menghadapi godaan demi godaan yang akan menjerumuskan dirinya ke jurang kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada siapa saja yang menolak ajakan untuk berbuat maksiat, ia akan diberi perlindungan di hari kiamat. Sebagaimana sabdanya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, muttafaqun alaih. 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah dalam lindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Dan seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan terhormat dan cantik, lalu ia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian ujian yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah seperti terkena penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai dan sebagainya. Sebagai contoh, Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat buruk sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu selain hatinya.
Seluruh hartanya telah habis, tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatan penyakitnya dan untuk nafkah dirinya. Seluruh kerabatnya meninggalkannya, tinggal ia dan istrinya yang setia menemaninya dan mencarikan nafkah untuknya. Musibah ini berjalan selama 18 tahun lamanya, sampai pada saat yang sangat sulit sekali baginya. Ia memelas sambil berdoa kepada Allah, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Dan ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghantamkan kakinya ke tanah. Kemudian keluarlah mata air dan Allah menyuruhnya untuk meminum dari air itu. Maka hilanglah seluruh penyakit yang ada di bagian dalam dan luar tubuhnya. Begitulah ujian Allah kepada nabinya. Masa 18 tahun ditinggalkan oleh sanak saudara merupakan perjalanan hidup yang sangat berat. Namun di sini Nabi Ayub alaihissalam membuktikan ketangguhan imannya. Tidak sedikit pun ia merasa menderita dan tidak terbetik pada dirinya untuk menanggalkan imannya. Iman seperti ini jelas tidak dimiliki oleh banyak saudara kita yang tega menjual iman dan menukar akidahnya dengan sekantong beras dan sebungkus sarimi. Karena tidak tahan menghadapi kesulitan hidup yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ini. Kemudian ujian yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama ketika masih berada di Makkah, kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta benda bahkan nyawa. Peristiwa seperti ini mungkin akan terulang kembali selama di dunia ini masih tegak, selama pertarungan hak dan batil belum berakhir, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحضون على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan apa yang telah